teman-teman, selamat datang di channel Logika Kehidupan, tempatnya belajar berbagai hal seputar dunia digital. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan proyek ERP sekolah ya, menggunakan PHP RAD database MySQL. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat absensi siswa ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan coba membuat tabel pembayaran ya. Oke, kita lanjut saja. Kita aktifkan dulu PHP RAD-nya, kita pilih page, kita pilih manager database table ya. Lalu kita buat add table ya. Nah, di sini kita buat tabel baru namanya tabel pembayaran ya. Pembayaran gitu ya. Nah, di sini ID pembayaran ya sama ya, INT atau integer. Lalu kedua ID siswa ya sebagai foreign key-nya ya, yaitu dengan INT juga. Lalu tanggal ya, tanggal bayar ya, ini menggunakan date. Lalu jenis bayar ya, ini adalah varchar, mungkin 40 ya, bisa bayar SPP, bisa bayar baju gitu ya, bisa bayar dan lain-lain ya. Lalu juga jumlah ya, jumlahnya berapa, ini kita pakai desimal ya, default value nya 0 ya, dikasih 0 ya standarnya. Lalu keterangan, oke, keterangan kita bikin 25 ya. Nah, kalau sudah kita langsung klik save ya. Lalu kita cek di sini tabel pembayarannya, lalu kita rapihkan ya. Pertama adalah ID pembayaran, ini kita rapihkan dulu seperti biasa ya. Terus ID siswa ini jadi karena foreign key nanti kita pilih jadi siswa saja ya, karena nanti korelasi nih. Tanggal bayar ya kita rapihkan dulu. Lalu jenis bayar ya, jenis bayar dan jumlah ya, keterangan. Oke, di sini biasanya nggak diambil ya atau nggak ditampilkan. Lalu di sini siswanya dikorelasikan ke tabel siswa ya. Siswa, ID siswa, nama lengkap yang dipanggil ya. Lalu tanggal bayar, jenis bayar, oke, jumlah, oke, ini nggak ada masalah ya. Lalu view-nya juga sama, kita rapihkan ID pembayaran ya. Lalu nama siswa ya, nama siswa ya, tanggal bayar, lalu jenis bayar, lalu jumlah, lalu keterangan ya. Terus untuk input datanya ya, di sini ini sudah terkorelasi nih ya. Kita perbaiki dulu label-labelnya ya biar rapi. Jenis bayar ya, oke ya, jenis bayar sudah. Lalu jumlah keterangan, ID siswa ini jadi nama siswa ya, nama siswa ya. Ini ID pembayarannya juga diperbaiki ya label. Nah, di siswa ini kan pilihan ya, kita perbaiki di sini. Kita ngambil berdasarkan tabel siswa ya. Yang diinput ID siswa, yang ditampilkan nama lengkap, diurut berdasarkan nama lengkap ya, ascending. Oke, kita simpan, kita view, kita lihat hasilnya, refresh. Oh ya, ini lupa ya, biasa ini dimasukkan ke menunya pembayaran, itu adalah keuangan ya. Nah, pembayaran itu masuk ke menu keuangan. Nah, sini pembayaran ya, keuangan. Sini mestinya sih thumbnail atau menu ikonnya itu adalah uang ya, money keuangan ya.
mana ada nggak, money, money, nah ini ya, money. Oke, lalu kita rule-nya diaktifkan ya di sini. Oke, kita simpan. Oke, di preview ya. Oke, kita lihat hasilnya ya. Refresh. Nah, di sini ada di keuangan pembayaran. ID pembayaran. Namanya Hermawan, tanggal bayar hari ini, jenis bayar adalah SPP ya. Misalkan 300.000. SPP bulan Juli ya, Juni ya. Juni 2025 itu ya. Nah, ini sudah terlihat hasilnya ya. Oke, selanjutnya saya akan lanjut ke tabel nilai ya, nilai siswa ya. Saya akan masuk ke tabel nilai ya, nilai siswa. Seperti biasa, aktifkan dulu ya, pilih page, pilih manager database table, kita klik add table, kita pilih di sini adalah nilai ya. Ini kita isi ID nilai integer seperti biasa, lalu kita isi ID siswa ya, lalu ini integer ya sebagai foreign key-nya, lalu mata pelajaran ya, mata pelajaran ya, mata pelajaran itu misalkan mata pelajarannya apa gitu ya, ini kira-kira 50 ya. Lalu semester ya, ini semester itu biasanya isinya ganjil genap ya. Lalu tahun ajaran ya, semester itu ganjil genap berarti 10 bisa ya. Semester, tahun ajaran ya, tahun ajaran ya. Tahun ajaran tuh kalau tidak salah sudah ada ya pilihannya ya. Kita isi tahun ajarannya kurang lebih 15 deh ya, atau mungkin ya 15 apa-apa ya, isinya kan ya 15 cukup, sama nilai ya, nilai akhir ya, nilai akhir ya. Nilai akhir itu kita isi dengan desimal ya, desimal 5 saja ya. Di power value nya 0, di sininya adalah 5, tidak usah 10 ya, karena untuk nilai itu cukup hanya 5 digit. Oke, ini kita sudah buatkan ya. Nah, ini nanti kita save dulu, lalu kita simpan, preview, kita tambahkan dulu nilai itu ada di akademik kayaknya ya, nilai itu kita masukkan dulu ke sini bahwa nilai itu ada di akademik ya, atau di siswa kayaknya ya. Nilai ini ada di siswa kali ya, siswa bisa di sini. Absensi sama nilai ada di sini di siswa ya. Oke, sini kita klik nilai ya. Nilai itu adalah hasil ya. Nilai itu bisa saja kita masukkan apa ya, ini sajalah ya, saya bebas masalahnya kalau ini ya. Oke, lalu kita perbaiki ininya ya, hak aksesnya. Oke, lalu setelah ini kita buatkan lagi perapihannya ya, nilai di sini. Sini yang pertama ID nilai kita rapiskan, sini ID nilai ya. Nah, ID nilai ini biasanya kan nggak dimasukkan ya, atau nggak ditampilkan. Nah, kalau ini adalah nama siswa ya, nama siswa, S yang besar. Lalu kita korelasikan ya ke tabel siswa ya, nilai ini. ID siswa yang ditampilkan namanya ya. Oke, lalu mata pelajaran ya.
mata pelajaran diisi, atau nanti pilihan kali ya, ini semester juga diisi, tahun ajaran juga diisi ya, sama nilai akhir. Oke, nilai akhir ya. Nah, seperti ini, simpan. Nah, di sini nanti kita coba rapihkan dulu yang page-nya dulu ya. Nah, ini ID nilai kita rapihkan. Di sini nama siswa saja ya. Nama siswa ya. Lalu mata pelajaran, lalu semester, tahun ajaran, sama nilai akhir. Oke, nilai akhir kita simpan. Nah, kita cek dulu ya, di sini kita sudah punya tahun ajaran ya di akademik ini. Nah, tahun ajaran ini udah ada tuh ya. Jadi kita ngambil dari sini. Nah, untuk n-nya ya, ini kita rapikan dulu ya. Lalu untuk siswa ini kita ambil dari tabel nama siswa ya. Nama siswa ya. Nama siswa kita perbaiki di sini ya. Ambil dari tabel siswa ya. Value-nya ID siswa, labelnya label nama lengkap ya. Ascending ya, nama lengkap ascending. ID siswa, value-nya nama lengkap, labelnya, ordernya berdasarkan nama siswa yang diurutnya ya. Nah, lalu mata pelajaran juga ini harusnya ngambil ya, perbaiki ini di sini. Ini ngambil dari mata pelajaran. Nah, mata pelajarannya belum ada nih, kita harus buatkan dulu ya. Oke, kita buatkan dulu tabel mata pelajaran. Oke, nanti kita buatkan ya belakangan. Semesternya juga belum. Nah, kalau tahun ajaran ini sepertinya sudah ada ya, tahun ajarannya ya. Jadi tahun ajarannya harus diisi. Oke ya. Oke, ini tahun ajaran sudah ada, bisa kita masukkan ke sini ya. Pilih tabel tahun ajaran. Nah, yang dimasukkan adalah tahun ajarannya, labelnya juga tahun ajaran, diurut berdasarkan ID ya, ascending ya, atau descending. Oke, kita simpan, review, kita lihat hasilnya. Oke, ini refresh dulu ya. Kita sudah masuk di nilai itu di manajemen ya siswa. Klik nilai, misalkan Hermawan, nama. Nah, ini nanti di sini ya, misalkan matematika, ini nanti dipilih ya dari tabel mata pelajaran ya. Semester 1 misalkan 2025-2026, nilai akhir misalkan 86 atau 85 ya, 86 lah ya, submit ya. Nah, seperti ini ya. Ini nanti bisa dikorelasikan atau enggak, terserah. Yang penting nanti ini mewakili dari nama-nama mata kuliah gitu ya. Oke, mungkin ini ya untuk tabel nilai ya, nilai siswa ya. Nah, ini nanti seiring perjalanan data bisa diisi ya, kira-kira seperti itu. Mungkin pertemuan kali ini saja dulu ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.